Sejumlah masyarakat dari Kabupaten Tasikmalaya diketahui menggeruduk acara debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya untuk pemungutan suara ulang yang digelar di Hotel Alhambra, Singaparna, Tasikmalaya, pada Senin tanggal 14 April tahun 2025 malam. Pantauan di lokasi, mereka dihalau sejumlah petugas di pintu masuk menuju lobi hotel, tepatnya di pelataran Bundaran Air Mancur. Bahkan, salah satu dari mereka tampak hadir mengenakan daster dan berkerudung layaknya perempuan. Ia melakukan orasi di pelataran hotel sekaligus melontarkan kritik terkait kondisi Kabupaten Tasikmalaya saat ini, mulai dari infrastruktur hingga perekonomian. Hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, mereka masih bertahan dan tetap melakukan orasi menggunakan pengeras suara. Tak lama, sejumlah anggota polisi pun sempat membawa pria yang berpakaian perempuan tersebut untuk menjauh dari lokasi. Akan tetapi, laki-laki itu berhasil memasuki area lobi hotel saat para petugas kepolisian lengah. Sontak puluhan anggota Polres Tasikmalaya mengejar dan mencari keberadaan pria tersebut. Adapun massa aksi lainnya tidak bisa memasuki area lobi hotel lantaran anggota Polres Tasikmalaya segera memasang barikade. Laki-laki yang berpakaian perempuan, Gifan Alivia Muldan mengatakan, pihaknya menolak politik uang dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya ini. Ia juga menegaskan, kedatangan pihaknya pun berangkat dari rasa keprihatinan yang mewakili masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, pemungutan suara ulang ini bukan hanya sekadar mengulang pesta demokrasi, tapi ada kaitan konsekuensi yang harus ditanggung bersama. Oleh sebab itu, pihaknya berharap dapat melakukan dialog bersama calon pemimpin yang saat ini tengah melakukan debat. Gifan juga mengatakan, bahwa pakaian yang dikenakannya tersebut merupakan sindiran terhadap calon Bupati Tasikmalaya yang memiliki istri lebih dari satu. Berangkat daripada rasa keprihatinan mewakili masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, bahwa pada saat kita tahu secara bersama pemungutan suara ulang ini bukan hanya sekedar ajang untuk persoalan mengulang proses demokrasi, pemilihan demokrasi, tapi ada kaitan aspek lain yang harus jadi pertimbangan kita bersama. Tentunya saya itu prihatin pada persoalan proses pemilihan kepala daerah atau bupati wakil bupati ini itu cenderung berpotensi integritas dalam PSU ini digerogoti secara sistematis. Belum lagi banyak persoalan-persoalan wilayah yang memang hari ini sudah terdeteksi bahwa money politik sudah menjadi-jadi mengakar, bahkan ibaratnya seperti halnya mengakar kanker stadium 4, kira-kira begitu. Jadi ini kedatangan saya pribadi mewakili masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ingin merumuskan, ingin keterlibatan, berpartisipasi dalam gagasan untuk bagaimana bicara masa depan cerah Kabupaten Tasikmalaya. Lalu kemudian bicara di depan ini, secara kita tahu bahwa ada intervensi, implikasi dalam pengamanan tersebut. Sangat disayangkan bagi saya, padahal saya hanya berangkat daripada niat dan maksud tujuan baik untuk bagaimana bisa langsung berdialog dengan bupati maupun wakil bupati, kemudian bagaimana meng-cross check sejauh mana visi misi mereka, karena rasa-rasanya kalau bicara persoalan visi misi itu cenderung mereka itu hanya sekedar formalitas. Tentu kemudian dalam live streaming media sosial hari ini itu tidak akan efektif. Tapi beda lain pada saat kita memviralkan ataupun mentrendingkan dalam satu fenomena, bahwasanya ada satu orang yang memang menjadi inisiator untuk bagaimana benar-benar bisa mengkristalisasikan sebelum yang namanya PSU itu terjadi. Kristalisasi yang dimaksud itu kristalisasi sejauh mana kita bisa berdialog, dan itu akan diwakili oleh saya, kira-kira begitu. Oke, siap. Pertanyaan kawan. Kang, bagaimana kalau Nyanung dijadikan perda? Tidak boleh. Kalau untuk saya tidak menganjurkan, saya tidak mengusulkan untuk perspektif saya, karena ada aspek lain yang memang kemungkinan itu akan
ketersinggungan dalam perasaan maupun hati nurani dari lawan jenis. Kang, saat kita efisiensi pembiayaan pemilu begitu besar, ini dilakukan di hotel gimana Kang menurut Kang? Kalau menurut kacamata saya, pada saat kita tahu dengan situasi kondisi hari ini, defisit anggaran itu bukan hanya terjadi dari pemerintah pusat, tapi melainkan di pemerintah daerah juga. Namun sayangnya KPU terlalu gegabah melakukan penggunaan diskresi, mengambil keputusan pada saat kita tahu situasi kondisi anggaran kebijakan fiskal hari ini itu sedang benar-benar tidak bisa dideskripsikan secara utuh, karena mungkin mereka hanya tahu bagaimana persoalan seremonial ini terjadi dan terkesan terlalu dipaksakan. Kalau bicara untuk persoalan situasi kondisi hari ini, seharusnya mereka itu lebih peka. Ada banyak sekali persoalan-persoalan problematika yang begitu kompleks yang harusnya mereka itu peka untuk bagaimana bisa menginventarisir dalam wilayah itu. Tapi kita tahu bahwa pagu anggaran yang dialokasikan ke sini itu kan bukan anggaran yang sedemikian kecilnya gitu. Tetapi begitu menurut kacamata saya atau perspektif saya, dengan kegiatan seremonial debat publik untuk pemilihan dalam rangka PSU Bupati dan Wakil Bupati ini terkesan eksesif yusek yang berorientasikan pada pemborosan anggaran.